Taktik Patrick Kluivert penganut filosofi Kufian, antitesis dari Shin Tae-yong. Imbas pemutusan kontrak Shin Tae-yong, DPR akan panggil PSSI. Dua pelatih lokal akan dampingi nahkoda baru dari Belanda. Wakil Ketua Komisi 10 DPR, lalu Hardian Irvani, memastikan bahwa rapat dengan PSSI akan segera digelar. Sebelumnya, DPR masuk dalam masa reses yang membuat beberapa agenda tertunda. DPR akan selesai melaksanakan reses hingga tanggal 20 Januari mendatang. Salah satu yang paling penting adalah pembahasan terkait pemain naturalisasi untuk skuad Garuda. Di sisi lain, DPR akan memanfaatkan momen tersebut untuk memberikan kesempatan pada PSSI memberikan jawaban pasca pemecatan Shin Tae-yong. Lalu Hardian Irvani menjelaskan bahwa agenda awal adalah pembahasan pemain naturalisasi. Selanjutnya, mereka akan meminta penjelasan kepada PSSI terkait kondisi timnas termasuk langkah untuk pemecatan Shin. Menurutnya, ini jadi momen yang tepat karena isu tersebut cukup hangat dibicarakan oleh masyarakat. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan undang PSSI dalam rangka usulan naturalisasi, sekaligus menanyakan hal ini pemecatan Shin Tae-yong, kata lalu Hardian Irvani dilansir bolasport.com. DPR ingin bahwa pemecatan pelatih asal Korea Selatan tersebut harus objektif. Apalagi, kontribusi Shin sudah cukup besar selama 5 tahun bertugas dan harus mendapatkan apresiasi. Selain itu, keputusan PSSI harus memiliki dasar yang jelas agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Kami menyayangkan sebenarnya terkait pemecatan Shin Tae-yong, karena Shin Tae-yong sudah mampu mengubah timnas menjadi tim yang luar biasa dan diperhitungkan oleh negara lain. Jangan sampai memecat Shin malah menjadi persoalan baru di timnas, sambungnya. Hardian menegaskan bahwa pelatih baru skuad Garuda memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Dia harus bisa membawa timnas lebih berprestasi dan naik level dari saat ini. Satu kandidat yang dikabarkan akan menjadi pengganti Shin adalah Patrick Kluivert asal Belanda. Target utama yang harus diterima adalah membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, dan ini sudah ditekankan oleh Ketum PSSI. Kemudian, kami berharap pengganti Shin Tae-yong harus lebih baik, dan mampu membawa Indonesia lolos sebagai peserta di Piala Dunia, jelas Hadrian. Sekali lagi saya sampaikan, pengganti ST harus lebih baik dan mampu membawa Indonesia masuk Piala Dunia, imbuhnya. PSSI memastikan bahwa akan mengirimkan dua pelatih lokal untuk berada di Timnas Indonesia. Kursi pelatih Timnas Indonesia sudah berganti setelah PSSI memutuskan untuk memecat Shin Tae-yong sejak 6 Januari 2025. Federasi Sepak Bola Indonesia itu sudah menunjuk pelatih asal Belanda untuk menggantikan Shin Tae-yong. Kabarnya, pelatih tersebut adalah Patrick Kluivert. Pelatih baru itu akan datang ke Indonesia dan diperkenalkan ke publik pada Minggu, 12 Januari 2025. Juru taktik itu nantinya akan membawa dua asisten pelatih untuk menemaninya di Timnas Indonesia. Hasil diskusi dengan pelatih baru, disepakati bahwa PSSI boleh menaruh dua pelatih lokal sebagai asisten pelatihnya di Timnas Indonesia. Tujuannya tentu saja untuk belajar. Ini sudah pernah dilakukan Shin Tae-yong saat baru datang. Ada beberapa pelatih lokal yang membantu Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, salah satunya Nova Arianto. Nova Arianto pun sekarang didapuk sebagai pelatih Timnas U17 Indonesia. Kami sepakat di komposisi pelatih senior, kami boleh menempatkan dua pelatih dari Indonesia untuk belajar, untuk namanya nanti juga tahu pada 12 Januari 2025, kata Erick Thohir kepada awak media termasuk bolasport.com. Erick Thohir memastikan bahwa dua asisten pelatih yang dibawa pelatih kepala nanti berasal dari luar negeri. Salah satunya akan bertugas menjadi pelatih Timnas U23 Indonesia. Untuk yang di Timnas U23 Indonesia nanti, mayoritas yang jadi asisten pelatihnya dari Indonesia, kata Erick Thohir. Patrick Kluivert dilaporkan bakal menjadi pelatih Timnas Indonesia. Pria asal Belanda itu akan menggantikan tugas Shin Tae-yong yang dipecat sejak hari Senin, 6 Januari 2025 lalu. PSSI belum mengumumkan secara resmi bahwa Kluivert akan jadi pelatih Indonesia. Namun, Ketua PSSI, Erick Thohir,
menyebut bahwa pelatih baru akan diumumkan pada 12 Januari 2025 mendatang. Jurnalis Fabrizio Romano melaporkan bahwa Kluivert telah menyepakati kontrak dengan PSSI. Ex-pelatih Curaçao menerima kontrak berdurasi 2 tahun, dengan opsi perpanjangan selama 2 tahun. Kluivert terakhir kali melatih klub asal Turki, Adana Demirspor, pada Desember 2023 lalu. Lantas, seperti apa gambaran taktik Kluivert sebagai pelatih? Filosofi Kruvian yang dianut Kluivert. Setelah pensiun sebagai pemain, Kluivert punya banyak karir. Bukan hanya sebagai pelatih, dia pernah jadi direktur olahraga di PSG. Bukan hanya itu, Kluivert juga pernah jadi penasehat strategis untuk timnas Curaçao. Jurnalis Shilarze Saharoy pernah membuat ulasan tentang karir melatih Kluivert di situs resmi FIFA. Roy menyebut Kluivert menganut filosofi melatih yang diterapkan oleh Johan Cruyff. Dia adalah seorang Cruyffian. Kluivert selalu percaya pada gaya sepak bola menyerang dan terus menggunakan taktik yang sama dalam perannya sebagai pelatih kepala Curaçao, ulas Roy. Apa yang ditulis Roy terkonfirmasi lewat catatan statistik Kluivert sebagai pelatih. Dari 80 laga yang pernah dimainkan, tim racikan Kluivert mampu bikin 184 gol. Twente U21 mampu bikin 116 gol dari 46 laga di bawah kendali Kluivert. Kluivert antitesis Shin Tae-yong. Saat melatih Curaçao, tulis Roy, Kluivert mampu membujuk pemain-pemain berdarah Belanda untuk bergabung. Dia juga mengubah gaya bermain Curaçao dari sepak bola reaktif menjadi lebih berorientasi menyerang. Curaçao meninggalkan gaya reaktif mereka dan mulai membangun serangan dari belakang, memainkan lebih banyak umpan di lapangan dalam upaya untuk mempertahankan penguasaan bola, dan menciptakan gerakan dengan mengandalkan umpan dan kecepatan, tulis Roy. Merujuk pada gambaran yang dibuat Roy, filosofi Kluivert bisa dibilang sebagai antitesis Shin Tae-yong. Sebab, pelatih asal Korea Selatan itu dikenal dengan gaya pragmatis. Indonesia acap kali bertahan di area sendiri.